Baik, kita lanjutkan lagi untuk jurnalnya yang nomor 5. Jadi jurnal yang pertama kan penerimaan dividen. S menghasilkan laba bersih tahun 2017 dan 2018 200 sama 300, dan dividennya itu dibayar 2 kali dalam tahun 2017 dan 2018, yaitu tanggal 1 April 60 juta dan tanggal 1 September 60 juta. Karena pas tanggal 1 April 2017 kita belum menerima, karena kan belum kita beli gitu kan. Jadi kita menerima bagian dari dividen itu setelah pembelian, setelah tanggal 2 Juli 2017. Jadi sini 1 Aprilnya itu kita nggak menerima kan. Jadi langsung aja ke 1 September 2017. Cash pada investment in S sebesar 60 juta dikali dengan kepemilikan kita, itu sebesar 40%. Sini juga. Terus ada pengumuman laba di tahun 2017 tadi kan berarti ada 200 juta dikali dengan kepemilikannya. Karena dia ini interim, berarti kan tadi kan kita baru tanggal 1 Juli itu belinya kan. Jadi kita menjurnal pengumuman laba ini sesuai dengan jangka waktu kita udah membeli selama kita udah membeli sahamnya gitu. Karena kita baru membeli itu tanggal 1 Juli, 2 Juli, maka kita baru memiliki saham ini selama 6 bulan. Maka untuk pengumuman laba itu penghitungannya juga dikali dengan interimnya, yaitu 6 bulan per 12. 40 juta. Kalau dividen kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak dikali interimnya juga? Ya karena penerimaan dividen ini kan terkait dengan kepemilikan. Gak peduli kapan kita beli asetnya, asalkan ekuitasnya yang penting kita itu udah memiliki gitu. Nanti kalau misalnya kita udah memiliki itu 1 hari sebelum penerimaan dividen, atau enggak sih, kan ada pengumuman dividen kan, siapa-siapa aja yang menerima. Jadi 1 hari sebelum pengumuman dividen kita juga bakal dapat bagian gitu, sesuai dengan berapa persen kepemilikan kita gitu. Nggak peduli waktu kita belinya gitu. Pokoknya kita ada terdaftar di siapa yang memiliki atau siapa yang berhak menerima bagian dari dividen itu gitu. Kalau pengumuman laba kan ya kita peduli sama interimnya gitu. Kalau kita dapatnya 1 Juli, maka kalau di tanggal 31 Desember kita cuma dapat 6/12-nya gitu. Itu kan berlaku juga untuk amortisasi, inventory, aktif lancar, building, dan paten. Lanjut, berarti kalau inventory karena dia tadi itu under value, maka kan di sini ada ya, under value itu berarti kan dicatat itu lebih rendah, terlalu rendah dari fair value-nya. Jadi ini tanggal 1 Juni 2017, maka di akhir tahun kita akan mengasumsikan bahwa under value ini terjual habis gitu. Yang 1 juta ini ternyata terjual habis di tahun 2017. Maka kan kalau terjual habis kan inventory pada COGS itu kan expense gitu kan. Jadi akan mengurangi investasi kita gitu. Jadi di sini income from S pada investment in S, karena under value itu kita asumsikan terjual habis. Sini berarti aku catat aja terjual habis di akhir tahun, maka investasinya itu ada di kredit atau mengurangi investasi kita di perusahaan S atau di investi. Maka bisa kita catat bahwa inventory terjual habis sebesar 1 juta. Nih, terus aktiva lancar lainnya, dia juga under value gitu. Jadi kan kalau under value ternyata aktiva lancar lainnya tuh kita mencatat itu terlalu kecil gitu kan. Nah selama itu berarti kita juga mencatat pemakaiannya itu juga terlalu kecil kan. Sedangkan ternyata pemakaiannya itu lebih besar daripada yang kita catat. Berarti juga sama, investment dia juga akan mengurangi investasi kita. Atau lebih, itu aku sebagai pemahaman ya, kalau lebih singkatnya, pokoknya kalau dia tuh asetnya itu under value, maka dia akan mengurangi investasi kita. Sedangkan kalau asetnya itu over value, maka itu akan menambah investasi kita gitu. Nah di sini
Berarti income from S yaitu sebesar, nih terpakai habis pada akhir tahun 2017 gitu kan. Berarti semuanya 400. Ini juga 400. Nah, building ternyata dia overvalue nih, dan masih dapat digunakan 10 tahun. Karena dia overvalue, maka tadi kan nilainya itu kita catatnya terlalu tinggi gitu kan. Kalau misalnya nilai aset book value building ini kita catat terlalu tinggi, maka ternyata depresiasi yang kita catat sebelumnya juga ketinggian gitu kan, karena book value itu tinggi. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita akan menambahnya lagi, mengembalikan nilai building itu lagi gitu, yaitu dengan menambah nilai investasi kita. Berarti di sini bisa kita catat bahwa perlu aku tekankan kenapa yang ini enggak dikali 6/12 itu, kenapa dia enggak memakai interimnya. Karena di sini enggak berhubungan, yang inventory sama aktiva lancar ini kan enggak berhubungan dengan masih dapat digunakan berapa tahun lagi gitu, atau masa manfaatnya itu berapa tahun lagi kan enggak, tapi lebih ke terpakai habis atau terjual habis gitu. Ya udah, kalau habis kan berarti semua nilainya gitu, semua yang kita catat di sini kita ambil, nggak peduli berapa interimnya gitu. Sedangkan kalau building, karena dia itu melihat masa manfaatnya atau masih dapat digunakan berapa tahun lagi gitu, maka kita sini mempedulikan interimnya atau memperhitungkan interimnya juga. Di sini investment in S yaitu sebesar, yang buildingnya ya, nih 1,6 dibagi 10 tahun, karena dia belum tok setahun dalam kita memiliki investasinya, berarti dikali interimnya sebesar 6 bulan per 12, 80.000. Ini juga 80.000. Nah, paten income from S berarti sama juga sama yang building tadi, karena dia mana paten? Paten di sini kan positif ya. Kalau positif berarti dia under value, maka income from S pada investment in S dia tuh malah amortisasinya tuh positif gitu. Berarti kita menambah amortisasi si paten gitu. Berarti 2.200.000 dibagi patennya itu masa manfaatnya itu 10 tahun, berarti dibagi 10. Dikali juga dengan interimnya. Karena dia berhubungan dengan masa manfaat kan. 110. Nah, itu 2017. Sekarang 2018 ada laba bersih. Di sini aku nyatat net income dulu, oke. Laba bersih yang di 2018 kan 300 juta. Berarti di sini karena udah full kan dari tanggal 1 Januari dan sampai 31 Desember 2018 kita memiliki sahamnya, maka di sini nggak ada interim gitu. Ya udah full 1 tahun. Di 300 juta. Dikali dengan kepemilikan kita, yaitu sebesar 40%. Ini juga sama. Dividen di tanggal 1 April 2018 dia 60 juta juga. 60 juta ini juga sama. Yang tanggal 1 Septembernya 2018 pengumuman dividen. Terus untuk amortisasi juga sama yang di atas, tapi yang sekarang ada interimnya karena tadi kita memiliki itu masih kurang dari 1 tahun. Tapi sini karena kita udah memiliki itu selama 1 tahun, maka nggak dikali dengan interimnya. Karena kita udah memiliki dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 gitu. Jadi sini buildingnya itu investment in S pada income from S. Jadi di sini buildingnya tadi mana dia? Nih alokasinya, buildingnya kan 1,6 dibagi dengan 10 masa manfaatnya. Nih. Sama untuk paten, berarti patennya 2.200.000 dibagi dengan 10 tahun. Jadi di sini udah hitungannya itu per tahun. Jadi cuma di awal tahun pembelian aja kita pakai interim. Untuk selanjutnya tahun selanjutnya kita masih udah pakai per tahun gitu. Gak usah dikali sama 6/12. Karena kan kita udah punya ya kan selama 1 tahun gitu kan. Nah,
barulah kita masuk ke nomor 3 sama 4. Ini mudah, tinggal kalau pendapatan investasi kan berarti dari ini nih, investment in S. Pokoknya yang ada akun investment in S, kalau di debit berarti dia positif, kalau di kredit dia negatif. Ditambah ini dikurang ini, dikurang, ditambah, dikurang, ya kan? Itu 2017 berarti dapatnya, ini pendapatan investasi ya. Pendapatan investasi berarti apa, income from S gitu, kalau saldo investasi baru investment in S, ya teman-teman. Lagi income from S berarti kalau pendapatan dia itu di kredit positif, kalau di debit malah dia negatif atau rugi gitu kan. Ini berarti dikurang income, ditambah sini dikurang. Oke, ini 2017 dapatlah 38 juta. Tapi kalau 2018 berarti dari sini income ditambah income lagi dikurang sini. Oke, 119 juta. Untuk saldo investasi di S berarti barulah ini 500. Karena ini di kredit maka dikurang, ditambah, dikurang, ditambah, dikurang. Dan 2018 nya itu berarti dari saldo ini, dari yang awal berarti kan beginning investment in S nya itu di laporan keuangan kita kan 514 juta. Dari sini ditambah dengan 120, dikurang, ditambah, dikurang. Oke, dapatlah 500. Wih, kok sama sih? Wih, itu kayaknya ada yang ketinggalan. Nih, ditambah, dikurang, teman-teman di sini ternyata oke, ini berarti benar. Yang dividennya ya. Oh iya. Jadi berarti kan sama dengan, jangan lupa kepemilikannya ya, aku kurang fokus kayaknya nih. Nah, baru benar. Nah, baru angkanya benar. Oke, teman-teman. Segini untuk soal pembahasan interim di soal nomor 10 ini.